Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria, NPM 09108080421096, kelas B semester 6, Prodi Administrasi Publik. Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang bagian dari ilmu hukum, yang khususnya hukum administrasi negara merupakan ilmu hukum yang tidak statis akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Di dalam ilmu hukum publik, mula-mula hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Kuliah hukum administrasi negara ditempelkan dalam hukum tata negara. Dubesmu Hadjono DKK mengungkapkan bahwa hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum bidang publik. Hukum bidang pidana berisi norma-norma yang begitu penting atau esensial bagi kehidupan masyarakat sehingga norma-norma tersebut tidak diarahkan pada pihak praktisi tetapi harus dilakukan oleh pengusaha. Hukum privat berisi norma-norma yang penekatannya dapat diserahkan pada pihak bertelikir di antara bidang hukum di terletak hukum administrasi. Oleh karenanya, hukum administrasi negara dapat dikatakan sebagai hukum antar hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ada dua golongan pendapat mengenai hubungan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, golongan pertama menyatakan ada perbedaan yudisial prinsipil antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Golongan kedua menyatakan tidak ada perbedaan yuridis prinsipil antar hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hubungan hukum administrasi negara dengan cabang ilmu hukum lainnya. Hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Baron de Grond adalah seorang ilmuwan Prancis yang pertama kali mengenalkan ilmu hukum administrasi negara sebagai ilmu hukum yang tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputusan alat perkembangan negara berdasarkan praktis kenegaraan sehari-hari, maksudnya keputusan raja dalam menyelesaikan sengketa antar pejabat dengan rakyat merupakan keadaan hukum administrasi negara. Emer W.P. Prince menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian hukum administrasi Bangladesh atau embel-embel atau tambahan dari hukum tata negara. Sementara Mr. Bertrand Schreiber menyatakan bahwa hukum tata negara menyinggung dasar-dasar daripada negara dan hukum administrasi negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya. Pendapat Roman ini dapat diartikan bahwa hukum administrasi negara adalah sejenis hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh hukum tata negara dan sejalan dengan tata negara dan teori Dewi Prajadi dari Doiner. Maka hukum tata negara itu menetapkan tugas teknis, dengan hukum administrasi negara itu melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Tidak ada pemisahan tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi terhadap hukum tata negara. Hukum administrasi merupakan perpanjangan dari hukum tata negara. Administrasi negara disambung sebagai hukum institut juga menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan-keputusan penguasaan. Hukum administrasi negara dan hukum pidana.
berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai bahan hukum administrasi negara pembantu atau hal pencet bagi hukum tata perlindungan hukum administrasi negara karena penetapan teknis pidana merupakan suatu sarana untuk menggunakan hukum tata pemerintahan hukum administrasi negara dan sebaliknya. Peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana, sedangkan mendapatkan bahwa hukum pidana memberi teknis istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. C. Hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Menurut Paul Stewart sebagai dikutip oleh Fisher Sitomorang bahwa hukum administrasi negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang orang isang dengan orang hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertemanan negara dan pada hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua adalah asas lex specialis dengan lex generalisi, artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh hukum administrasi negara maupun oleh hukum perdata, maka peristiwa itu diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara sebagai hukum khusus diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai umum. Oleh karena itu terjadi antara hukum administrasi negara hukum perdata apabila satu saat atau waktu terjadinya adopsi atau penggunaan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum. Badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh hukum perdata. 3. Suatu khusus diedukasi oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara, maka kasus itu diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara. D. Hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Sebagai istilah administrasi negara juga mempunyai berbagai macam pengertian dan makna, menyatakan bahwa sebagian suatu studi administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintahan yang dimaksud dengan melaksanakan hukum dan berikan pengaruh pada kebijakan publik atau publik. Sebagai suatu proses administrasi negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan pekerjaan dan sebagai suatu bidang kemampuan administrasi negara, pengorganisasian dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Kegiatan administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintahan. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan administrasi negara bukanlah hukum administrasi negara, melainkan keputusan-keputusan politik pemerintahan saja, melainkan juga persiapan segala sesuatu guna penentu kebijakan pemerintah dan juga penentuan keputusan-keputusan politik. Baik, itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.